Shalom teman-teman, selamat malam. Kembali berjumpa dengan saya pada malam hari ini untuk membaca firman Tuhan Yesus. Pada malam hari ini saya kembali akan membaca firman Tuhan Yesus 2 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai 21. Mari kita dengarkan. Paulus menerima penglihatan dan penyataan. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan dan penyataan pelajaran yang aku terima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristus 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuhku, entah di luar tubuh aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba terangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia atas orang itu. Aku hendak bermegah, tapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku, sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi karena aku mengatakan kebenaran. Tapi aku menahan diri supaya jangan ada orang yang memperhitungkan kepada aku lebih dari yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripada aku, dan supaya aku jangan meninggalkan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggolong kecoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku juga sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripada aku. Tapi jawab Tuhan kepada aku, cukuplah kasih karunia aku bagimu, sebab justru dalam kelemahanku kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahan, supaya kuasa Kristus turun melalui aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan. Oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Perikop kekhawatiran Paulus. Sungguh aku telah menjadi bodoh, tapi kamu yang memaksa aku. Sebenarnya aku harus kamu puji, karena meskipun aku tidak berarti sedikit pun, namun di dalam segala hal aku tidak kalah terhadap rasul yang luar biasa itu. Segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran, oleh tanda-tanda, mujizat-mujizat dan kuasa-kuasa. Sebab dalam hal manakah kamu dikebelakangkan dibandingkan dengan jemaat lain selain daripada jamaah ini, yaitu bahwa aku sendiri tidak menjadi suatu beban kepada kamu. Maafkanlah ketidakadilanku ini. Sesungguhnya sekarang sudah untuk ketiga kalinya aku siap untuk mengunjungi kamu, dan aku tidak akan merupakan suatu beban bagi kamu. Sebab bukan hartamu yang kucari, melainkan anak kamu sendiri. Karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tuanya untuk anak-anaknya. Karena itu aku suka mengorbankan diriku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Jadi jika aku sangat mengasihi kamu, masakan aku semakin kurang dikasihi? Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu. Tapi kamu katakan dalam kelicikanku, aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Jadi pernahkah aku mengambil untung daripada kamu seorang dari antara mereka yang putus kepada kamu? Memang aku telah meminta Titus untuk pergi dan bersama-sama dengan dia. Aku mengutus saudara yang lain itu. Adakah Titus mengambil untung daripada kamu? Tidakkah kami berdua hidup menurut roh yang sama, dan tidakkah kami berlaku menurut cara yang sama? Sudah lama agaknya kamu menyangka bahwa kami hendak membela diri dari depan kamu, di hadapan Allah dan demi Kristus kami berkata, semua ini saudaraku yang kasih menjadi untuk membangun iman kamu. Sebab aku khawatir bahwa apabila aku datang untuk mendapati kamu tidak seperti yang aku inginkan, dan kamu tidak mendapati aku seperti yang kamu inginkan, aku khawatir akan adanya perselisihan dari hati, amarah, kepentingan diri sendiri, fitnah, bisikan keangkuhan, dan kerusuhan. Aku khawatir bahwa apabila aku datang lagi, Allahku akan merendahkan aku di depan kamu, dan bahwa aku akan berduka cita saat orang di masa yang lampau berbuat dosa dan belum lagi bertobat dari kecemaran, kecabulan, dan ketidaksukaan yang mereka lakukan. Ya Bapa, oleh surga dan Yesus, makasih dan bisa membaca firman itu. Tolong takabur aku Tuhan. Tolong ya Allah, sembuhkanlah dan juga siapa yang terluka ini. Tolong Tuhan, aku tebaskan kuat ketakutan, khawatiran, masuk dari hati